Nah, kita lanjutkan. Wong ini yang mulia ya, Tan Malaka. Terus, beliau menyebut ada 3 jenis pemerintahan. Ada absolute monarki, ada konstitusional monarki, ada republik. Kalau absolute monarki, kita tahu ya, yang mimpin raja. Kata Tan Malaka, andaikan pagi ini raja itu marah dan cemburu pada seorang gundiknya, maka hari itu juga menterinya akan dilepas dari pekerjaannya. Hanya karena whim saja. Atau karena girang gembira mendapatkan selir yang cantik dan molek, maka Fulan yang tidak tahu apa-apa tentang urusan negara akan diangkat jadi menteri. Sebab dia sekarang jadi iparnya raja. Intinya kata beliau, kerajaan tunggal seperti ini mudah sekali bertukar menjadi kerajaan sewenang-wenang. Nah, ini bukan kita ya, kan kita tidak absolut monarki. Lah iya kan, kita tidak di situ idealnya. Ada yang lebih mending, konstitusional monarki. Ini mungkin contoh yang dicontohkan di Inggris. Ada raja sih, tapi kekuasaan raja dibatasi oleh undang-undang. Undang-undangnya dibikin oleh rakyat. Undang-undangnya tidak boleh diubah-ubah oleh siapapun. Nah, yang berkuasa ya memang undang-undang. Raja itu cuma simbol saja, lambang yang mempersatukan. Tapi terus dikritik oleh Tan Malaka, terus ngapain? Lambangnya sangat mahal. Bukankah rakyat harus memikul semua ongkos raja dan keluarganya yang sebenarnya tidak ngapa-ngapain? Nah, ini namanya konstitusional monarki. Jadi ya benar sih ada raja, cuma rajanya kan hanya simbol saja ya yang tetap berdaulat konstitusinya. Tapi kan negara keluar banyak untuk raja, kata Tan Malaka. Lah terus buat apa? Maka menurut beliau ya yang paling ideal memang republik. Jadi yang fokusnya pada rakyat, ya wis memang pasrahkan sepenuhnya pada undang-undang konstitusi. Kemudian dijalankan oleh presiden dan para menterinya. Ada sidang pusat, sidang daerah, juga ada mahkamah tertinggi. Inilah kenapa nanti beliau menulis menuju Republik Indonesia. Pokoknya Indonesia harus jadi republik. Meskipun ya beliau menyebut meskipun sudah republik ya kadang-kadang ya ada macam-macam juga. Beliau menyebut ada republik aristokrat, ada republik plutokratis, ada republik demokratis. Kalau republik aristokrat ya sih istilahnya republik, tapi yang berkuasa ya itu saja, kelompok ningrat yang itu saja. Itu beliau mencontohkan seperti Republik Sparta di Yunani dulu. Jadi ya memang sistemnya republik, tapi hanya bangsawan-bangsawan tertentu saja yang bisa berkuasa. Nanti ada plutokratis. Kalau yang plutokratis itu hanya yang punya duit saja yang berkuasa. Hartawan yang bisa berkuasa. Jadi kalau yang pertama yang darah biru, yang ningrat, yang kedua yang punya uang. Yang ketiga yang demokratis. Ini yang sejati. Yaitu mirip, dulu pernah kita belajar Pak Hatta juga, beliau punya konsep ada bangsawan cap ningrat, ada bangsawan cap intelek, ada bangsawan cap rakyat. Jadi kebangsaan cap
Ningrat itu ya orang-orang yang merasa lebih bahwa saya darah biru loh, saya bangsawan loh, saya orang penting loh. Ini bangsawan cap ningrat. Jadi kebangsaan yang cap ningrat. Ada kebangsaan yang cap intelek. Kebangsaan cap intelek itu yo orang-orang pinter, para ahli yang merasa bahwa yo saya lebih pinter dari yang lain, harusnya saya yang ngatur. Yang lain dengerin saja, ini loh yang paling bener yang dari saya. Ini namanya kebangsaan cap intelek. Orang pinter yang minta dilayani. Nanti ada kebangsaan cap rakyat. Nah, yo macam-macam ternyata ya, sama-sama republiknya kebangsaannya macam-macam. Oke, kalau kalian kira-kira ada di mana? Yo, rakyat ya, meskipun suaramu tidak pernah didengar. Apa kamu pernah bersuara? Oke, jadi ini republik ya. Republik ya macam-macam, jenis pemerintahan macam-macam. Yang penting pada intinya kata Tan Malaka, menurut dasar republik harusnya kedaulatan di tangan rakyat pada undang-undang yang dibikin oleh wakil rakyat. Kalau satu tindakan menimbulkan kesangsian atas benar atau tidaknya tindakan itu, ya mahkamah tertinggi bisa membandingkan tindakan itu dengan undang-undang dasar. Seandainya sesuatu macam pajak yang dibentuk oleh DPR menimbulkan kesangsian itu, maka Mahkamah Agung boleh memutuskan cocok atau berlawanan tidak sih tindakan itu dengan undang-undang dasar. Jadi kuncinya di undang-undang dasar. Dialah yang harusnya jadi pedoman berdaulat untuk kita semua.